pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Putri Aprilia dari NIM 2505311 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai permasalahan pemerataan pendidikan yang terjadi di Indonesia. Pendidikan merupakan fondasi masa depan kita, tapi masih banyak tantangan dan hambatan yang terjadi untuk mencapai proses pendidikan tersebut. Nah, berdasarkan artikel yang telah saya analisis, kita akan membahas secara tuntas mengenai apa saja klasifikasi permasalahan pemerataan pendidikan yang terjadi di Indonesia, apa saja faktor penyebabnya, serta apa upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pemerataan pendidikan di Indonesia agar pendidikan dapat tetap berjalan dengan baik dan efisien. Artikel pertama yaitu permasalahan pendidikan, fenomena silent dropout, siswa masih duduk di kelas tapi jiwanya sudah pergi. Nah, artikel ini merujuk pada kondisi di mana siswa secara administratif masih terdaftar dan hadir di sekolah, bahkan mengikuti kegiatan pembelajaran secara fisik. Namun, secara psikologis, emosional, dan intelektual, mereka telah keluar dari proses pendidikan. Siswa dalam kondisi ini kehilangan motivasi belajar, tidak lagi memiliki rasa ingin tahu, tidak terlibat aktif dalam pembelajaran, serta memandang sekolah hanya sebagai kewajiban formal semata. Nah, klasifikasi permasalahan pokok pendidikan berdasarkan artikel ini yaitu termasuk ke dalam masalah kualitas pendidikan, di mana masalah kualitas pendidikan berkaitan dengan mutu, proses, dan hasil pendidikan, bukan sekedar kehadiran siswa atau kelulusan administratif. Silent dropout menunjukkan bahwa proses pembelajaran tidak mampu mengembangkan potensi siswa, pendidikan gagal membentuk sikap, karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis, siswa tidak memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Dengan demikian, meskipun siswa hadir di kelas dan naik kelas, kualitas pendidikan yang mereka terima tidak optimal. Sekolah hanya menghasilkan lulusan secara formal, tetapi tidak membekali mereka dengan kecakapan hidup, daya pikir, dan semangat belajar sepanjang hayat. Kemudian, permasalahan di dalam artikel ini juga termasuk kepada permasalahan pendidikan, masalah efektivitas pendidikan, di mana efektivitas pendidikan mengacu pada tingkat ketercapaian tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan nasional mencakup pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, cerdas, berkarakter, kreatif, dan mandiri. Dalam fenomena silent dropout yang terdapat pada artikel, tujuan pendidikan tidak tercapai secara substantif, siswa belajar tanpa pemahaman dan keterlibatan, proses belajar tidak menghasilkan perubahan sikap dan perilaku positif. Artinya, sistem pendidikan tidak efektif karena output yang dihasilkan tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian, faktor-faktor penyebab terjadinya silent dropout. Yang pertama yaitu faktor proses pembelajaran. Pembelajaran yang berlangsung secara monoton, satu arah, dan berpusat pada guru menyebabkan siswa menjadi pasif dan hanya menjadi pendengar, kehilangan minat dan rasa ingin tahu. Kemudian, mengalami kejenuhan berkepanjangan. Kemudian, model pembelajaran yang tidak variatif membuat siswa merasa bahwa sekolah tidak memberikan pengalaman belajar yang menarik. Faktor kedua yaitu faktor kurikulum. Kurikulum yang terlalu padat, kaku, dan berorientasi pada ujian menyebabkan pembelajaran berfokus pada hafalan, minim ruang eksplorasi minat dan bakat, materi terasa jauh dari realitas kehidupan siswa. Akibatnya, siswa sulit menemukan makna dari apa yang mereka pelajari. Kemudian, faktor yang ketiga yaitu faktor psikologis dan kesehatan mental. Tekanan akademik yang tinggi, tuntutan nilai, dan perbandingan sosial menyebabkan siswa menjadi stres dan kelelahan mental, menurunnya kepercayaan diri, dan hilangnya motivasi intrinsik untuk belajar. Dalam kondisi ini, siswa hadir secara fisik tetapi tidak secara mental. Faktor yang keempat yaitu faktor relasi guru dan siswa. Hubungan yang kurang humanis antara guru dan siswa seperti kurangnya rasa empati, pola komunikasi otoriter, serta minimnya apresiasi terhadap usaha siswa yang dapat membuat siswa merasa tidak dihargai. Faktor yang kelima yaitu faktor lingkungan sekolah.
budaya sekolah yang kaku, minim ruang ekspresi, dan menekankan kepatuhan tanpa dialog membuat sekolah menjadi tempat yang tidak menyenangkan bagi siswa. Upaya mengatasi permasalahan pendidikan pada artikel Silent Dropout. Yang pertama, peningkatan kualitas pembelajaran. Sekolah perlu menerapkan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan partisipatif, berbasis proyek dan pemecahan masalah, serta memberi ruang berpikir kritis dan reflektif kepada siswa. Yang kedua, penguatan peran guru. Guru perlu diposisikan sebagai fasilitator dan pembimbing, motivator yang memahami kondisi psikologi siswa, serta teladan dalam sikap dan nilai. Yang ketiga, reformasi kurikulum. Kurikulum perlu disederhanakan dan dikontekstualisasikan agar relevan dengan kehidupan nyata, mengakomodasi perbedaan potensi siswa, serta tidak semata berorientasi pada ujian. Yang keempat, penguatan layanan bimbingan dan konseling. Sekolah harus menyediakan konseling yang mudah diakses, serta pendampingan kesehatan mental. Selanjutnya, pembahasan mengenai artikel permasalahan pendidikan yang berjudul KPAI Sebaran Sekolah Tak Merata Sebabkan Jumlah Anak Tak Sekolah Tinggi. Berdasarkan data Susenas BPS, terdapat 4,2 juta anak usia 6-18 tahun yang tidak bersekolah, yang terdiri dari 0,5 juta anak tidak pernah sekolah, 0,5 juta anak putus sekolah, 3,2 juta anak sudah tidak bersekolah sebelumnya. KPAI menyatakan bahwa sebaran sekolah yang tidak merata menjadi penyebab utama tingginya angka anak tidak sekolah. Artinya, masih banyak wilayah yang tidak memiliki akses pendidikan yang layak, baik dari segi jumlah sekolah, jarak tempuh, maupun ketersediaan guru dan fasilitas. Berdasarkan judul artikel dari permasalahan tersebut, dapat diklasifikasikan permasalahan pokok pendidikannya, yaitu termasuk kepada masalah pemerataan pendidikan, di mana masalah pemerataan pendidikan berkaitan dengan ketidakadilan akses dan kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh warga negara. Dalam kasus yang terdapat pada artikel dengan judul tersebut, anak yang tidak dapat bersekolah bukan karena tidak mau, tetapi karena ada beberapa faktor. Yang pertama, sekolah tidak tersedia di wilayah mereka. Kedua, jarak sekolah terlalu jauh. Ketiga, sarana transportasi terbatas. Keempat, hak anak atas pendidikan belum terpenuhi secara merata. Kemudian, fakta bahwa jutaan anak bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan menunjukkan bahwa masalah terjadi pada tahap akses, sehingga pemerataan pendidikan adalah masalah pokoknya. Dari analisis artikel tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebabnya terjadi permasalahan pemerataan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor geografis. Sekolah jauh dari permukiman, wilayah terpencil, kepulauan maupun pegunungan, infrastruktur jalan dan transportasi tidak memadai. Karena hal tersebut, anak kesulitan menjangkau ke sekolah setiap hari. Kemudian yang kedua, faktor ekonomi. Keluarga yang kurang mampu tidak mampu membiayai biaya transportasi, seragam, buku, dan kebutuhan sekolah. Karena hal tersebut, anak terpaksa bekerja membantu orang tua dan pendidikan dianggap sebagai beban ekonomi. Yang ketiga, faktor sosial dan budaya. Rendahnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan. Anak dinikahkan dini, anggapan sekolah tidak penting bagi masa depan. Selanjutnya, faktor ketersediaan sekolah dan fasilitas. Jumlah sekolah tidak sebanding dengan jumlah penduduk usia sekolah, fasilitas sekolah tidak layak, tidak tersedia jenjang lanjutan SD, SMP, atau SMA yang tidak ada. Kemudian yang kelima, faktor kebijakan dan tata kelola. Pemerataan kebutuhan sekolah belum akurat, pembangunan sekolah tidak berbasis wilayah rawan ATS atau anak tidak sekolah, dan koordinasi pusat dan daerah lemah. Kemudian ada beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan pendidikan dari artikel tersebut. Yang pertama, pemerataan infrastruktur pendidikan dengan cara membangun sekolah di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, mengembangkan sekolah satu atap SD sampai SMP, dan menyediakan kelas jauh dan sekolah terbuka. Yang kedua, pemerataan guru dan tenaga kependidikan dengan redistribusi guru ke daerah yang kekurangan, insentif khusus bagi guru daerah terpencil, dan rekrutmen guru lokal. Yang ketiga, bantuan ekonomi bagi anak dan keluarga dengan cara optimalisasi Kartu Indonesia Pintar atau KIP, bantuan transportasi dan perlengkapan sekolah, serta penghapusan pungutan tidak resmi.
Kemudian yang keempat, pendidikan alternatif dan non-formal dengan cara melakukan program paket A, B, dan C, pendidikan berbasis komunitas, pendidikan fleksibel bagi anak pekerja. Yang kelima, pendekatan sosial dan perlindungan anak dengan cara edukasi kepada orang tua tentang hak pendidikan anak, kemudian pencegahan perkawinan anak di usia dini, dan pendampingan anak rentan dan anak putus sekolah. Berdasarkan dua artikel yang telah dianalisis mengenai permasalahan pemerataan pendidikan yang terjadi di Indonesia, dapat kita simpulkan bahwa fenomena silent dropout merupakan masalah kualitas pendidikan yang menunjukkan bahwa sistem pendidikan belum mampu menghidupkan semangat belajar dan makna pendidikan. Jika dibiarkan, pendidikan hanya akan menghasilkan lulusan formal tanpa kesiapan hidup yang nyata. Oleh karena itu, perbaikan kualitas proses pembelajaran dan efektivitas pendidikan menjadi kunci utama untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian, permasalahan tingginya jumlah anak tidak sekolah akibat sebaran sekolah yang tidak merata merupakan masalah pemerataan pendidikan. Jutaan anak kehilangan hak dasarnya untuk memperoleh pendidikan karena hambatan geografis, ekonomi, sosial, dan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif dari pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa setiap anak di Indonesia harus memiliki akses pendidikan yang adil, merata, dan berkelanjutan. Baik, di sini saya akan melanjutkan membahas permasalahan terkait dengan pendidikan di Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Syahdatul Yuli Harni dengan NIM 2505346 dengan program studi pendidikan ekonomi. Kali ini saya akan membahas permasalahan pemenataan pendidikan di Indonesia. Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik, angka anak tidak sekolah menurut jenjang pendidikan dan daerah tempat tinggal pada tahun 2023 menunjukkan adanya ketimpangan yang sangat signifikan, terutama pada daerah perkotaan dan juga pedesaan, pada jenjang pendidikan menengah. Pada jenjang sekolah dasar, angka anak yang tidak sekolah relatif rendah, di mana pada wilayah perkotaan terdapat 0,32% angka anak yang tidak sekolah, sedangkan pada wilayah pedesaan sebanyak 1,12% angka anak tidak sekolah. Namun, ketimpangan ini semakin terlihat pada jenjang pendidikan menengah, di mana angka anak tidak sekolah pada wilayah pedesaan hampir 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan di wilayah perkotaan. Pada masalah ini dapat kita lihat bahwasannya akses pendidikan di Indonesia masih banyak yang belum merata. Dan keberlanjutan sekolah dari jenjang SD, SMP, dan juga SMA masih menjadi tantangan yang sangat besar, terutama pada masyarakat desa. Tingginya angka anak tidak sekolah khususnya pada wilayah pedesaan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, di mana keterbatasan pendapatan keluarga memaksa anak untuk bekerja dan membantu orang tua untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, biaya pendidikan seperti biaya transportasi, seragam, juga alat perlengkapan sekolah juga menjadi hal yang belum mampu ditanggung oleh sebagian keluarga. Faktor geografis juga turut menjadi faktor penyebab dalam permasalahan ini, karena banyaknya wilayah pedesaan yang memiliki akses terbatas untuk menuju ke sekolah, dengan minimnya sarana transportasi. Di sisi lain, ketersediaan fasilitas juga menjadi penyebab dalam hal ini, yang ditandai dengan kurangnya tenaga pendidik, sarana prasarana pembelajaran, dan lingkungan belajar yang kurang kondusif. Di samping itu, faktor sosial dan budaya juga turut dalam penyebab dalam permasalahan ini. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah perlu memperluas pembangunan dan juga pemenataan sekolah-sekolah menengah di daerah terpencil, termasuk menyediakan sarana transportasi dan juga asrama bagi siswa di wilayah terpencil.
Pemerintah juga memberikan bantuan pendidikan berupa beasiswa seperti dana KIP dan juga dana BOS yang dikhususkan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Selain itu, meningkatkan kualitas sekolah juga menjadi hal yang sangat penting melalui pelatihan dan juga pemerataan tenaga pendidik, penyediaan sarana prasarana yang memadai, dan juga penguatan manajemen sekolah. Di samping itu, perlu dilakukan juga sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran betapa pentingnya pendidikan menengah sebagai investasi jangka panjang bagi kesejahteraan keluarga. Selanjutnya, saya akan membahas permasalahan kualitas dan relevansi pendidikan yang ada di Indonesia. Berdasarkan data pada Future of Jobs Research pada tahun 2023 terkait masalah ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja, di mana di Indonesia sebanyak 130,5 juta pekerja, hanya 49% yang memiliki kecocokan antara pendidikan formal dengan pekerjaan yang mereka jalani. Sebanyak 16% tergolong over-educated atau berpendidikan lebih tinggi dari kebutuhan pekerjaan. Sementara 35% lainnya tergolong under-educated, yaitu bekerja pada bidang yang membutuhkan pendidikan atau keterampilan yang tidak mereka miliki. Ketidaksesuaian ini mencerminkan adanya jarak yang jauh antara dunia pendidikan dengan dunia industri yang terus berubah akibat digitalisasi, otomasi, dan munculnya jenis pekerjaan yang baru. Hal ini menunjukkan bahwasannya kualitas dan relevansi pendidikan masih menjadi tantangan yang besar dalam menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan siap menghadapi perkembangan zaman. Masalah ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan dunia kerja disebabkan oleh ketidaksiapan sistem pendidikan dalam menghadapi perubahan pasar kerja yang cepat, di mana kurikulum pendidikan formal masih berorientasi pada teori dan belum sepenuhnya menekankan pada keterampilan praktis serta kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia industri. Kurangnya hubungan antara lembaga pendidikan dan dunia usaha juga menjadi penyebab utama, sehingga lulusan tidak memiliki pengalaman kerja yang cukup atau pemahaman yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Selain itu, perkembangan teknologi dan digitalisasi menyebabkan banyak jenis pekerjaan yang berubah bahkan hilang. Sementara pendidikan belum mampu beradaptasi dengan cepat. Rendahnya akses terhadap program pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan membuat tenaga kerja cukup sulit menyesuaikan diri dengan tuntutan baru. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya pembaruan kurikulum berbasis kompetensi secara berkelanjutan dengan melibatkan dunia industri, agar materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Program magang dan praktik kerja industri juga perlu diperluas dan diwajibkan, terutama pada jenjang pendidikan vokasi dan perguruan tinggi. Penguatan pendidikan vokasi dan peningkatan keterampilan menjadi langkah yang sangat strategis untuk menciptakan tenaga kerja yang siap, yang didukung oleh fasilitas yang memadai dan instruktur yang profesional. Dan juga penyediaan sistem informasi pasar kerja yang transparan dan terintegrasi juga membantu siswa dan tenaga kerja memahami kebutuhan keterampilan yang aktual. Dengan langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antara pendidikan dan dunia kerja, sehingga pendidikan benar-benar berfungsi sebagai alat pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vivin Septriliani dengan NIM 253750886, Prodi Pendidikan Vokasional Desain Fashion. Kali ini saya akan membahas permasalahan tentang pemerataan dan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia.
Ketimpangan infrastruktur dan fasilitas sekolah di Indonesia hingga saat ini masih banyak sekolah di daerah terpencil, khususnya wilayah 3T yang kondisinya jauh dari kata layak. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan tahun 2023, sekitar 35% sekolah dasar di wilayah tersebut mengalami kerusakan sedang hingga berat. Bahkan masih ada sekolah yang belum memiliki akses air bersih dan toilet. Kondisi ini sangat berbeda dengan sekolah di perkotaan yang sudah menggunakan fasilitas modern seperti proyektor dan internet. Sebagai contoh, di pelosok Papua terdapat sekolah yang harus menampung lebih dari 100 siswa dengan hanya 3 ruang kelas dan 1 guru, tanpa laboratorium dan perpustakaan. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan fasilitas masih menjadi hambatan besar dalam pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Faktor penyebab ketimpangan infrastruktur sekolah yaitu letak geografis yang sulit dijangkau, terutama di wilayah 3T, sehingga pembangunan dan distribusi sarana pendidikan belum merata. Selain itu, keterbatasan anggaran pendidikan di daerah menyebabkan banyak sekolah tidak mendapatkan perbaikan fasilitas secara optimal. Lemahnya pengawasan dan perencanaan pembangunan juga membuat fasilitas sekolah cepat rusak dan kurang terawat. Faktor lainnya yaitu kurangnya tenaga pendidik serta minimnya pemanfaatan teknologi di daerah terpencil. Upaya mengatasinya yaitu perlu dilakukan pemerataan pembangunan fasilitas pendidikan hingga ke daerah terpencil. Pemerintah juga perlu meningkatkan alokasi anggaran khusus untuk wilayah 3T serta memperkuat pengawasan pembangunan sekolah. Selain itu, kerjasama antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat dapat membantu penyediaan sarana pendukung seperti perpustakaan dan akses internet, pemerataan guru, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran juga sangat penting agar kualitas pendidikan dapat dirasakan secara merata di seluruh Indonesia. Permasalahan selanjutnya yaitu kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Minimnya kompetensi guru menjadi salah satu masalah dalam proses pembelajaran di kelas. Hal ini terlihat dari kurangnya komunikasi antar guru dan siswa. Sikap guru yang otoriter, siswa yang pasif, serta jumlah siswa yang terlalu banyak. Kondisi tersebut membuat pembelajaran menjadi kurang interaktif dan kurang efektif. Faktor penyebab minimnya kompetensi guru yaitu kurangnya keterampilan komunikasi dan pedagogik. Sikap guru yang belum terbuka terhadap metode pembelajaran aktif serta rendahnya keaktifan siswa dalam proses belajar. Selain itu, jumlah siswa yang berlebihan dalam satu kelas dan sistem pendidikan yang belum optimal turut mempengaruhi efektivitas pembelajaran. Upaya mengatasinya yaitu melakukan peningkatan pelatihan dan pengembangan kompetensi guru secara berkelanjutan, penerapan metode pembelajaran yang interaktif dan partisipatif, serta meningkatkan komunikasi antara guru dan siswa. Selain itu, pengaturan jumlah siswa per kelas dan perbaikan sistem pendidikan juga diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Rozi, NIM 24086039. Saya berasal dari program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu
Jumlah guru di Indonesia ideal tapi tidak merata. Pernyataan jumlah guru di Indonesia ideal tapi tidak merata mencerminkan salah satu masalah utama pendidikan di Indonesia. Secara nasional, jumlah guru sebenarnya sudah mencukupi, bahkan berlebih jika dibandingkan dengan jumlah peserta didik. Namun, distribusinya tidak seimbang. Sekolah-sekolah di perkotaan dan daerah maju cenderung mengalami kelebihan guru, terutama pada mata pelajaran tertentu. Sementara sekolah di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal justru kekurangan guru. Faktor-faktor penyebabnya. 1. Kebijakan kebijakan penempatan guru belum optimal. Penempatan dan mutasi guru belum sepenuhnya berbasis kebutuhan real sekolah. Banyak guru ditempatkan daerah tertentu tanpa analisis kekurangan dan kelebihan guru yang akurat. Kesenjangan kesejahteraan. Guru lebih memilih bertugas di perkotaan karena fasilitas hidup, akses pendidikan untuk keluarga, dan peluang ekonomi lebih baik dibanding daerah terpencil. 3. Kondisi geografis dan infrastruktur. Daerah 3T memiliki akses transportasi sulit, fasilitas terbatas, serta kondisi alam yang berat, sehingga kurang diminati oleh guru. Distribusi 4. Distribusi guru PNS dan non-PNS tidak seimbang. Guru PNS lebih terkonsentrasi di kota, sementara sekolah di daerah banyak bergantung pada guru honorer dengan jumlah berbatas dan tingkat kesejahteraan yang rendah. 5. Sistem rekrutmen dan mutasi. Sistem rekrutmen dan mutasi guru sering dipengaruhi faktor administratif dan personal, bukan berdasarkan kebutuhan pembelajaran di sekolah. 6. Kurangnya insentif penugasan di daerah khusus. Insentif bagi guru yang bertugas di daerah khusus belum cukup menarik atau belum dibayarkan tepat waktu. 7. Minimnya pengembangan karir di daerah terpencil. Kesempatan pelatihan, sertifikasi, dan kenaikan pangkat lebih murah diakses di daerah perkotaan, sehingga guru enggan bertugas lama di daerah terpencil. 8. Perencanaan kebutuhan guru kurang akurat. Data jumlah guru dan peserta didik belum terintegrasi secara optimal, menyebabkan perencanaan kebutuhan guru tidak tepat sasaran. Upaya mengatasi permasalahan. 1. Penataan dan redistribusi guru berbasis data. Pemerintah perlu melakukan pemetaan kebutuhan guru secara akurat berbasis data nasional, lalu melakukan redistribusi guru di daerah kelebihan dan di daerah kekurangan. 2. Pemberian insentif daerah khusus. Meningkatkan insentif finansial dan non-finansial bagi guru yang bertugas di daerah 3T seperti tunjangan khusus, perumahan dinas, jaminan kesehatan, dan kemudahan akses pendidikan bagi keluarga guru. 3. Penguatan kebijakan rekrutmen. Rekrutmen guru PNS atau P3K diprioritaskan untuk daerah yang benar-benar kekurangan guru, serta sesuai kebutuhan mata pelajaran, bukan sekadar pemerataan administratif. 4. Peningkatan kesejahteraan guru honorer. Memberikan kepastian status dan meningkatkan kesejahteraan guru honorer agar mereka dapat berperan optimal, terutama di daerah terpencil. 5. Pengembangan karir daerah terpencil. Menyediakan akses pelatihan, sertifikasi, dan kenaikan pangkat secara khusus bagi guru di daerah terpencil agar tidak tertinggal dalam pengembangan profesional. 6. Pemanfaatan teknologi pembelajaran. Mengembangkan pembelajaran jarak jauh dan sistem guru berbagai teacher sharing untuk membantu sekolah yang kekurangan guru mata pelajaran tertentu. 7.
kerjasama pemerintah pusat dan daerah, meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan, penempatan, serta pengawasan distribusi guru. 8. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Melakukan evaluasi rutin terhadap kebijakan distribusi guru untuk memastikan pemerataan dan kualitas pembelajaran terus meningkat. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Malvin Bintang Aditya Caesar dengan NIM 25053133 dari program studi Pendidikan Ekonomi. Permasalahan yang akan dibahas adalah akses terbatas ke teknologi dan pembelajaran digital. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2023 menunjukkan bahwa penetrasi internet di wilayah perkotaan mencapai lebih dari 75%, sedangkan di daerah pedesaan masih di bawah 40%. Itu pun belum tentu stabil ataupun cepat. Sementara kurikulum saat ini mulai menekankan literasi digital. Sebagian besar siswa di pelosok bahkan belum pernah menyentuh komputer. Keterbatasan akses ini bukan hanya menghambat pembelajaran daring, tetapi juga menutup peluang siswa di daerah dalam menghadapi dunia kerja yang semakin digital. Mereka juga tidak hanya ketinggalan pelajaran, tetapi juga kalah dalam kompetisi masa depan. Padahal pendidikan kan seharusnya menjadi alat untuk menghapus ketimpangan sosial, bukan memperkuatnya. Masalah ini muncul dari sebab yang struktural, bukan dari kegagalan siswa. Tetapi kita perlu menganalisanya, menganalisa secara keras dan spesifik. Yang pertama ada faktor penyebab. Faktor penyebab yang pertama adalah infrastruktur teknologi yang timpang. Jaringan internet terkonsentrasi di kota karena faktor ekonomi. Fokus wilayah yang difokuskan oleh para operator hanya di kota-kota besar saja demi mendapatkan keuntungan. Di desa menghadapi sinyal yang lemah, listrik yang tidak stabil, dan biaya pembangunan yang tinggi. Sekolah sulit mengakses internet stabil, perangkat TIK tidak tersedia, bahkan rusak tanpa perawatan. Yang kedua, keterbatasan ekonomi keluarga dan sekolah. Banyak keluarga yang tidak memiliki komputer, laptop, ataupun gadget untuk belajar yang layak untuk belajar. Prioritas pengeluaran fokus ke kebutuhan dasar. Sekolah daerah juga tertinggal, bergantung pada dana yang terbatas. Jika anggaran itu habis untuk operasional, ya tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan teknologi. Yang ketiga, kualitas dan kesiapan pendidik rendah dalam literasi digital. Sebagian guru tidak terlatih menggunakan teknologi pembelajaran. Pelatihan tidak merata dan bersifat administratif. Guru akhirnya menghindari metode digital dan menggunakan kurikulum digital tidak tersampaikan di kelas. Kemudian yang keempat, kebijakan pendidikan seragam tanpa konteks wilayah. Kurikulum menuntut literasi digital tanpa melihat kesiapan daerah. Target nasional diterapkan merata, sekolah desa dipaksa mengejar standar tanpa dukungan yang memadai. Ini menciptakan beban, bukan peningkatan yang mutu. Dan yang kelima, minimnya ekosistem pendukung pembelajaran digital. Tidak ada pusat belajar digital di desa, perpustakaan yang belum bertransformasi, dunia usaha dan industri yang jarang terlibat. Siswa tidak memiliki ruang praktik teknologi di luar sekolah. Itu juga menjadi faktor-faktor penyebab dari permasalahan yang kita bahas pada saat ini. Dan kemudian untuk upaya mengatasi masalahnya, yang pertama adalah pembangunan infrastruktur digital berbasis keadilan wilayah. Negara harus memprioritaskan desa dan daerah tertinggal. Internet sekolah wajib stabil dan gratis.
Listrik dan jaringan menjadi fondasi utama. Tanpa ini, kebijakan lain akan gagal total. Kemudian yang kedua, penyediaan perangkat belajar. Perangkat belajar digital secara yang terarah. Bantuan perangkat fokus pada sekolah dan siswa yang miskin. Skema peminjaman jangka panjang lebih efektif daripada hibah yang acak. Perawatan dan pendampingan teknis wajib disertai. Kemudian ada peningkatan kompetensi guru secara praktis. Pelatihan harus berbasis praktik di kelas dan fokus pada penggunaan sederhana yang relevan. Evaluasi kinerja guru harus memasukkan kemampuan integrasi teknologi. Insentif perlu jelas dan terukur. Kemudian yang keempat ada penyesuaian kurikulum berbasis kondisi daerah. Literasi digital perlu bertahap. Sekolah desa fokus pengenalan dasar, sedangkan sekolah yang di kota-kota besar harus lebih fokus pada pengembangan lanjutan. Standar harus tetap pada jalur yang sama dan pencapaian, tapi jalur pencapaian yang berbeda-beda. Kemudian yang kelima, ada penguatan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah, swasta, dan komunikasi lokal harus terlibat. Pusat belajar digital di desa perlu dibangun. Program magang teknologi jarak dekat memberi paparan dunia kerja digital. Intinya sangat jelas di sini ya. Ketimpangan digital bukan soal kemauan belajar siswa. Ini soal kegagalan sistem yang menyiapkan alat dan jalan. Jika dibiarkan, sekolah berubah jadi alat mobilitas sosial dan menjadi mesin reproduksi ketimpangan. Pendidikan kehilangan fungsi dasarnya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.